ilmu itu tahu kapan bicara dan kapan tidak perlu bicara. Kapan harus komentar dan mana tidak perlu komentar. Dan kita ngaji itu supaya kita tahu kita harus banyak diam. Ketika kita hidup pada zaman fitnah. Orang yang banyak diam aja belum tentu selamat, apalagi orang yang banyak ngomong. Ketika kita belajar ilmu supaya kita juga tidak sombong. Lalu menjadi maghrur. Jangan sampai hijab kita yang panjang menjadikan kita terpedaya. Jangan sampai ketaatan yang telah kita lakukan membuat kita menjadi ujub dengan diri kita sendiri, karena itu pun akan menghilangkan keberkahan ilmu. Oleh karenanya itulah yang menjadikan kita memahami. Semoga kita bersyukur Allah menambahkan kita ilmu, menebalkan arti keberkahan pada kehidupan kita. Dan semoga setiap ilmu menjadi cahaya pada kehidupan kita dan keluarga kita. Ibu-ibu dan bapak harus menghidupkan majelis ilmu di dalam keluarganya. Dan jadikan momen Palestina ini menjadi sebuah momen untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita tentang arti perjuangan, arti keikhlasan, arti tentang pertolongan Allah, bahwasanya orang Palestina itu persenjataan mereka tidak selengkap sebagaimana militernya orang Israel. Tapi ternyata mereka diberikan oleh Allah satu persatu pertolongan. Dan ini momen yang tepat ngajarin anak kita tentang tauhid. Palestina itu momen yang tepat ngajarin anak kita tentang akidah. Jangan sampai momen ini lepas dan akhirnya kita tidak mengajari anak-anak kita dan keluarga yang kita cintai. Sekarang mari kita meneruskan kajian panjang kita. Kita kemarin sudah membahas 2 kali pertemuan. 2 kali atau 3 kali? 2 kali. Kita telah membahas 2 kali pertemuan, yaitu tentang yang pertama, pertemuan yang pertama tentang membahas betapa berharganya tentang yang namanya keluarga. Dan keluarga itu merupakan salah satu perkara besar pada kehidupan, dalam kehidupan peradaban itu keluarga. Saya pernah membaca seorang ulama mengatakan orang yang benci sama Islam dan ingin memadamkan agama Allah itu biasanya merusak Islam itu dalam 3 lapis, dalam 3 kelompok yang dirusak. Yang pertama yang dirusak itu keluarganya dulu. Yang kedua yang dirusak itu muslim-muslim awamnya. Seketika muslim awamnya itu dibenturkan dengan berbagai macam pendapat dan perbedaan. Yang ketiga yang dihancurkan itu ulamanya. Maka ketika 3 komponen ini sudah rusak, maka sesungguhnya memadamkan cahaya Allah bagi mereka itu jauh lebih mudah. Walaupun memadamkan cahaya Allah itu mustahil bisa dilakukan. Karena kita tahu bahwasanya keluarga itu merupakan perkara besar dan sesungguhnya kualitas peradaban itu diletakkan pada sebuah keluarga. Nabi dan Rasul mereka sangat memperhatikan para keluarga mereka karena nilai keluarga itu begitu agung pada kehidupan. Bagi kita, keluarga itu memiliki dampak yang besar karena jalan keselamatan kita menuju kepada Allah itu salah satunya dibantu dengan keluarga. Keluarga itu bisa saling memberikan syafaat, keluarga itu bisa saling memberikan kebaikan dan persaksian pada keluarga yang lainnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Pertemuan yang kedua kita bahas ketika kita sudah paham keluarga itu memiliki arti dan makna yang sangat besar pada kehidupan kita, maka kita harus betul-betul menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan sesungguhnya api neraka itu hari ini menjilat-jilat dalam bentuk fitnah. Sehingga kita harus betul-betul tahu bagaimana menjaga keluarga kita dari fitnah, dan kita tidak akan mampu menjaga keluarga kita dari fitnah sampai kita tahu semua prediksi Nabi tentang fitnah yang menceritakan tentang keluarga itu apa saja, supaya kita bisa menyusun kurikulum bagaimana selamatnya keluarga kita dari fitnah. Dan ini perkara yang kita harus mengerti. Mendidik anak kita itu jauh lebih mudah daripada menyusun kurikulum besar ketika menjadikan keluarga kita supaya terhindar dari fitnah. Padahal kita mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita hari ini hidup pada zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Makanya kita harus memiliki kepedulian, kita harus paham tentang fitnah itu apa saja, dan apa yang diberitakan Nabi dalam prediksi fitnah, supaya kita tahu
perkara-perkara dan poin apa saja yang harus kita jaga keluarga kita supaya keluarga kita tidak terseret pada api fitnah. Kalau keluarga kita sudah mendapatkan fitnah, maka yang paling merugi bukan siapapun, yang paling merugi itu kita sebagai bapaknya, yang merugi itu adalah ibu sebagai ibunya. Karena apa? Kalau sudah terjebak kepada fitnah, maka akhirnya dia tidak akan termasuk kepada golongan Rasulullah SAW. Nah, itulah kenapa Rasulullah sangat memperhatikan masalah fitnah. Makanya akhirnya Rasulullah, sebagaimana saya sampaikan, Rasulullah itu pernah khutbah dari habis subuh sampai menjelang maghrib. Dan tidak ada tema dan konten yang beliau sampaikan ketika khutbah dari subuh sampai maghrib, kecuali menceritakan semua prediksi Nabi tentang fitnah yang akan menimpa pada kehidupan manusia. Itulah fitnah. Makanya ketika Nabi saja sangat mengkhawatirkan, para sahabat sangat mengkhawatirkan pula tentang fitnah, maka kita pun harus memiliki rasa khawatir terhadap fitnah supaya kita senantiasa paham keluarga saya itu mahal, dan keluarga yang Allah berikan kepada saya itu mahal, saya harus menjaganya, dan menjaga itu harus paham bagaimana menyikapi virusnya, bagaimana kita membuat antibodi dan anti-imunnya, membuat imun di dalam tubuh kita supaya akhirnya kita terselamatkan dari fitnah itu sendiri. Sekarang kita pelajari dulu. Fitnah itu apa saja yang kita harus paham tentang masalah fitnah? Ada 8 poin yang kita harus pahami tentang masalah fitnah. Sebelum saya menyampaikan tentang fitnah, saya akan sampaikan arti fitnah itu ada 12 arti. Di antara salah satu artinya fitnah itu apa? Cobaan yang menimpa kepada orang yang menjalankan kebenaran itu berat sekali. Dan ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa itu sangatlah sulit. Itu salah satu di antara makna fitnah. Jadi fitnah itu jangan diartikan, fitnah itu apa Pak? Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh Ustaz. Bukan. Itu fitnah versi bahasa Indonesia. Tapi kalau fitnah dikatakan oleh Rasulullah, ini zaman fitnah, itu bukan artinya ini zaman orang banyak memfitnah tetangganya. Bukan itu artinya. Fitnah itu salah satu artinya adalah dominasi kebatilan begitu kuat sehingga orang menjalankan kebenaran itu mendapatkan banyak cobaan. Dan orang menjalankan kebenaran itu tidak mudah kalau orang itu hidup pada zaman fitnah. Itulah di antara makna fitnah yang kita harus paham. Sekarang ada 8 poin yang kita harus pahami tentang masalah fitnah. Dan saya kumpulkan poin-poin ini dari apa yang ditulis dan apa yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fitan wal Malahim. Di situ beliau menjelaskan banyak poin-poin yang berkaitan tentang fitnah yang harus diketahui oleh setiap penuntut ilmu. Yang pertama, dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya fitnah itu, salah satu hal tentang fitnah itu apa? Fitnah itu sedekat dengan tali jempol kita. Jadi fitnah itu sedekat dengan tali jempol kita, sedekat dengan jempol kita. Sehingga Rasulullah SAW itu sudah menyadarkan kita 1400 tahun yang lalu bahwasanya fitnah itu menyergap pada kehidupan manusia. Dan ketika fitnah itu sudah menyergap sebagaimana awan mendung hitam yang tidak kelihatan oleh kasat mata, maka awan mendungnya itu sudah masuk ke dalam rumah dan sampai kepada kaki jempol kita, jempol kaki kita. Saking begitu dekatnya dengan fitnah. Sehingga ketika kita mendengar hadis Nabi tentang ini, hadis Nabi tentang ini, jangan suka kita memberikan mindset begini. Oh masih lama, masih jauh. Oh insya Allah keluarga saya selamat. Jangan gitu. Tapi kalau kita mendengar siapapun guru, siapapun ustadz yang menyampaikan tentang masalah fitnah, kita harus paham. Oh ternyata fitnah itu sudah dekat. Jangan mengatakan Belanda masih jauh. Ya iya, naik pesawat 8 jam. Tapi bukan masalah Belandanya, tapi fitnahnya itu sudah dekat di antara kita. Sehingga kalau kita sudah ngerti bahwasanya fitnah itu sudah dekat, menjadi orang tua yang sangat tidak mau kehilangan anak itu penting. Sehingga akhirnya apa? Sering ribut, sering cerewet, sering ngomong sama anak, sering ngecek handphone.
maka itu menjadi sebuah kebaikan. Karena apa? Yang kita lawan itu musuh yang tidak nampak. Yang kita lawan bukan orang lagi, Bu. Yang kita lawan itu sesuatu yang tidak nampak. Yang merusak pikiran, yang merusak hati orang yang kita kasihi, dan akhirnya bisa menjadikan orang yang kita kasihi itu menjadi orang yang tidak kita kenal sama sekali kalau sudah terkena fitnah. Makanya karena yang kita lawan itu adalah musuh yang tidak nampak dari pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya yang sudah dikabarkan oleh baginda Nabi, maka itulah yang menjadikan kita harus ekstra mendidik anak kita, mendidik keluarga kita, menyadarkan setiap keluarga yang ada di rumah kita bahwasanya kita ini harus saling berpegangan tangan karena fitnahnya itu semakin besar. Dan memahami kebenaran itu semakin tidak gampang kalau kita hidup pada zaman fitnah. Memahami tentang masalah Palestina dan Israel itu kan sederhana. Tapi hari ini banyak suara-suara orang Muslim yang justru mereka mendiskreditkan perjuangan saudara kita di Palestina. Banyak atau tidak banyak? Banyak. Ngomongnya dengan begitu santainya, wajah mimiknya kayak orang preman di pinggir WC toilet umum. Sampai akhirnya orang itu kadang bingung. Ada salah satu orang di kompleks saya itu tanya, saya tuh bingung saat nyikapin Palestina. Lah, apa yang bingung, Pak? Ya karena Ustadz sana ngomong begini, Ustadz sana ngomong begini. Ya, Bapak tidak usah perlu jadi seorang penuntut ilmu untuk memahami Palestina. Cukuplah Bapak itu mengerti bahwasanya membiarkan orang wafat itu dosa, Pak. In case kalau misalkan contoh kasusnya, misalkan orang Palestina itu dalam kondisi misalkan bukan Muslim, apakah juga tetap kita membiarkan? Kan enggak, orang dibunuh secara membabi buta. Kalau nolong orang pun kan enggak perlu kita tanya kan. Ada orang tabrakan di depan Pamulang situ jalan besarnya. Maksud kita tanya, Muslim atau enggak Muslim? Ngajinya sama sunnah atau enggak sunnah? Menolong orang mah nolong orang. Saya lalu katakan sama beliau, Bapak tahu nggak, membiarkan kucing mati saja seorang perempuan disiksa sama Allah. Loh, apalagi membiarkan seorang manusia meninggal dunia. Oke, kita benarkan frame-nya mereka. Itu orang Syiah misalkan. Misal, dan saya bersaksi demi Allah itu tidak orang Syiah. Kalau kita benarkan, insahat takbir, kalau dalam bahasa Arabnya insahat takbir, oke. Kalau saya sepakat dengan frameworkmu, bahwasanya mereka itu orang Syiah, misal, apakah kita tetap akan mendiamkan darah terus menetes? Enggaklah. Orang mukmin itu berusaha untuk menjaga karena orang mukmin itu mencintai keadilan. Seorang perempuan itu disiksa oleh Allah gara-gara kucing itu ketika Nabi menceritakan. Kenapa kok Nabi menceritakan seorang wanita itu disiksa gara-gara kucing? Karena message-nya, pesan Nabi dari hadis itu tuh besar. Udibat imra'atun fi hirratin hasanatha wala hiya atlaqatha wala ta'kulu min khashashil ardi. Ada seorang perempuan disiksa di dalam neraka gara-gara dia mengurung kucing. Kucing itu dibiarkan di dalam kamarnya, tidak dikasih makan dan tidak pula dibiarkan untuk mencari makan di atas muka bumi. Lalu kucing itu mati, lalu perempuan itu disiksa. Apa yang Rasulullah pengen sampaikan kepada kita? Hadis itu, Pak. Untuk menjawab apa yang sedang terjadi di Palestina. Loh, kalau membiarkan kucing mati aja kamu disiksa, apalagi ketika membiarkan seorang manusia itu meninggal dunia. Sampai ketika kita memahami masalah Palestina itu hari ini dibuat rumit banget, muter-muter, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Dan itu yang kita sedihkan itu orang-orang yang mengaku dirinya sebagai penuntut ilmu. Presiden kita saja, Bapak Jokowi aja sudah menyatakan bahwasanya itu merupakan sebuah korban tragedi. Loh, kok ada orang-orang Muslim gitu punya kajian lalu mereka dalam kondisi memberikan citra yang buruk gitu. Menteri luar negeri kita, Ibu siapa itu? Luar biasa itu, Ibu Retno. Sampai beliau pun menyatakan keberanian beliau di depan sidang PBB. Bagaimanapun itu merupakan sesuatu yang kita harus respon positif itu. Karena menyikapi Palestina itu harus persuasif. Tidak mencari musuh, tapi mencari mencari berapapun orang yang bisa memberikan
memberikan loyalitas untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Makanya akhirnya kita jumpai hari ini, bagaimana fitnah itu tidak dekat dengan kaki jempol kita. Gimana tidak dekat? Lu sampai urusan Palestina aja sekarang dibuat kabur. Dibuat bagaimana ketika Palestina itu dibuat supaya sebagian orang itu bingung ketika membaca Palestina, itu masalah fitnah. Dan fitnah-fitnah semacam ini akan terus muncul. Makanya kata Rasulullah, bahwasanya fitnah itu sedekat kaki jempol kita. Itu memang nyata. Sehingga apa yang kita akan dapatkan itu terus bertubi-tubi. Kita akan dihantam dengan berbagai macam isu terus. Makanya Rasulullah sampai mengatakan kalau sudah di akhir zaman, sudahlah kamu itu menjauhkan diri dari keramaian. Kata Rasulullah itu memang betul. Kenapa? Keramaian ini akan terus menciptakan berbagai macam isu, Bu. Isu LGBT belum selesai, isu ini muncul lagi, ini belum selesai. Isu tentang Palestina muncul lagi, nanti habis Palestina ada lagi muncul isu lagi. Sehingga akhirnya kadang-kadang kita kayak orang lari terengah-engah, tapi isunya tidak habis-habis. Isunya tidak habis-habis. Dan kita yang terkadang memasukkan isu itu ke dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak lepas dari handphone. Sehingga tanpa kita sadari handphone itu memberikan input kepada kita informasi. Bukan per jam, per menit kita mendapatkan input berbagai macam informasi. Kalau kita tidak kuat otak kita diiringi dengan keimanan, otak kita jebol. Kenapa? Harus merespon setiap informasi. Apalagi hari ini informasi itu sudah dibuat, formatnya itu berubah. Kalau dulu informasi itu sifatnya pelan-pelan dia. Kalau sekarang informasi itu dibuat, patternnya, polanya itu dibuat cepat. Makanya apa? Tayangan kayak TikTok, Reels, itu kenapa kok digemari? Cepat. Setengah menit ganti, setengah menit ganti, setengah menit ganti. Tanpa kita menyadari semua yang kita saksikan itu, otak kita kelelahan. Kita sering nggak kalau ngelihat handphone, terus scroll, kelelahan. Kapan kita berhenti scrollingnya? Kalau lelah baru berhenti, tapi besok buka lagi. Dan kita kalau nggak punya ilmu, akhirnya apa? Otak kelelahan, hati kelelahan. Makanya saya khawatir orang yang sering dia berputar-putar di sosial media, tapi dia tidak pernah betah untuk duduk di kajian ilmu. Pertanyaan itu sederhana. Terus dengan perangkat apa dia bisa memfilter semua informasi? Kalau dia terus mendapatkan ilmu itu tanpa mendapatkan ilmu untuk memfilter setiap informasi yang dia dapatkan. Padahal Imam Ibnu Qayyim itu berkata kepada kita, Bapak dan Ibu, apa yang masuk kepada pikiranmu itu mahal harganya. Jangan pernah biarkan yang masuk ke dalam pikiranmu sesuatu yang sifatnya anfaedah dan recehan. Kenapa? Karena terlalu berharga pikiran itu ketika kamu membuka informasi yang tidak bermanfaat. Makanya akhirnya kita dapatkan orang berkata, apa yang masuk pada pikiranmu bisa membunuhmu, apa yang masuk dalam pikiranmu bisa memberikan kehidupan kepadamu sesuai dengan informasi yang masuk pada kehidupan pikiran kita. Makanya akhirnya itu yang menjadikan kita harus paham. Makanya screening itu penting. Mengecek handphone anak kita itu harus dilakukan. Kalau memang Bapak dan Ibu termasuk yang memberikan handphone untuk anaknya. Memastikan setiap apapun isu yang sedang terjadi, bapak-bapak ini harus tampil untuk menjadi guru dan menjadi kepala sekolah. Menyampaikan sama anak, nak isu ini begini. Cara menyikapinya itu begini. Jangan akhirnya seorang bapak ketika fitnah bertubi-tubi, bapaknya tidak pernah menjelaskan itu dan selalu menyerahkan kepada pihak sekolah. Tidak bisa, Pak. Kita menjaga anak kita dari screening informasi yang penuh dengan fitnah hanya menyandarkan kepada sekolah. Dan maaf, banyak sekolah yang gurunya juga belum paham tentang arti fitnah. Susah. Sehingga akhirnya apa? Yang terjadi adalah kita nanti akan kecolongan. Dan akhirnya apa? Kita menjadi orang tua sebagaimana pemadam kebakaran. Tahu orang tua pemadam kebakaran? Orang tua yang datang ketika sudah terjadi kebakaran. Pemadam kebakaran itu kalau datang sudah terjadi kasus atau sebelum kasus? Sesudah kasus. Nggak ada pemadam kebakaran yang datang sebelum kasus.
Ngapain Pak ke sini? Insya Allah nanti habis duhur kebakaran. Bapak yang bakar. Berarti bapak yang bakar. Lah banyak menjadi orang tua itu menjadi orang tua pemadam kebakaran. Cek handphonenya, persuasif caranya, jangan main otoriter. Persuasif. Nah, coba lihat handphonenya ada apa? Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu lihat hari ini? Sharing. Dialog, karena dialog itu memberikan kekuatan. Nabi Yusuf mendapatkan kekuatan karena sharing sama bapaknya Yakub. Makanya dia menyimpan mimpinya pada usia 10 tahun atau 11 tahun. Disimpan dengan baik ketika mendapatkan arahan dari bapaknya. Karena arahan bapak itu luar biasa, Pak. Dampaknya itu luar biasa bagi kehidupan seorang anak. Kalau maaf ya Pak, kalau hari ini keluarga, istri kita cerewet, bapaknya pendiam, tidak bisa Pak. Karena apa? 1000 kata seorang wanita ketika ngasih tahu sama anaknya, itu dikalahkan dengan 5 kata seorang bapak. Coba aja kalau pagi anak kita belum mandi, ibunya ngomong ayo mandi. Ayo mandi. Iya, iya, Ma. Ayo mandi. Iya, iya. Bapaknya datang. Anak kita sudah pakai anduk, sudah pakai seragam. Karena seorang bapak itu dikasih oleh Allah sebuah qawam. Suaranya, kenapa kok dijadikan suaranya kayak gini tebal? Karena penting untuk mendidik anaknya. Makanya maaf, apa yang menjadikan Nabi Yusuf akhirnya selamat dari godaan fitnah seorang wanita? Sebagian para ulama tafsir itu ada 2 penafsirannya. Ketika Nabi Yusuf, Nabi Yusuf selamat dari fitnahnya wanita, istri seorang raja yang menggodanya, itu sebagian para ulama mengatakan karena saat itu Nabi Yusuf itu melihat neraka di bagian orang-orang yang disiksa karena zina. Itu sebagian para ulama tafsir. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena melihat tanda Rabbnya. Sebagian para ulama mengatakan bukan itu. Sebagian para ulama mengatakan dia melihat Nabi Yakub ada di depannya itu. Ketika lagi digodain sama perempuan tersebut, dikejar, dia dibukakan oleh Allah sebuah kayak sebuah informasi. Di situ ada bapaknya, Sob, kamu itu nabi. Ya mosok dipanggilnya kan Sob kan. Nabi Yusuf maksudnya. Yusuf, kamu itu nabi. Nabi Yusuf, kamu itu nabi. Maka akhirnya itu yang menjadikan Nabi Yusuf akhirnya beliau meninggalkan perempuan yang menggodanya dan akhirnya beliau selamat. Sehingga akhirnya para ahli tafsir itu mengatakan dalam riwayat itu, itulah pentingnya seorang bapak ketika mengetahui bahwasanya fitnah sudah sedekat dengan jempol kaki kita, jangan diem. Dia harus menyampaikan, dia harus ngecek, dia harus memberitahu Pak. Manfaatkan waktu habis subuh ketika jalan pulang, itu waktu yang golden time untuk ngasih tahu anak kita tentang apa yang harus dia pahami. Tentang akhlaknya, tentang attitude-nya, tentang bagaimana dia menerjemahkan. Itu harus paham. Istri saya, Ibu, itu sampai ngasih tahu, nak kalau ngelihat kartun gambar satu mata, matikan ya. Walaupun tampaknya sederhana, tapi saya itu senang banget itu. Kenapa? Anak saya punya sensitivitas. Kalau ngelihat kartun gambar mata satu, dia langsung ngomong ini dajjal, matikan, ganti. Simple, sederhana. Tapi itu tidak bisa dilakukan kecuali bagi mereka yang sadar. Kita ini hidup pada zaman fitnah. Kartun gambar satu mata itu banyak. Walaupun kita tidak boleh ya, setiap gambar satu mata langsung kita katakan dajjal. Tapi waspada itu boleh. Tapi gegabah langsung gampang menyimpulkan juga enggak boleh. Itu harus kita mengerti. Masalah tentang Palestina, Israel, siapa yang salah, siapa yang benar, sampaikan. Kejahatannya apa, kapan Palestina akan menang, apa yang terjadi di Palestina. Semuanya ceritakan supaya anak kita paham, supaya anak kita mengerti, supaya istri kita paham. Dan itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban kita. Kenapa? Keluarga pada zaman fitnah itu dirudung dengan banyak tema-tema besar yang sensitif yang bisa merusak parameter kebenaran sehingga wajib mempelajari dengan ilmunya. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan di dalam satu riwayat dari Ummu Salamah, istaiqadhan Nabi SAW data lailatin faqala subhanallah madza unzila lailah minal fitan wa madza futiha minal khazain.
aikidu sawahibatil hujri farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Rasulullah dari Ummu Salamah, Rasulullah itu pernah terbangun suatu malam, tidur, terbangun Rasulullah. Maka ketika Rasulullah itu terbangun, Rasulullah langsung mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Fitnah cobaan itu telah turun pada malam ini. Ya. Dan apa yang dibuka dari pembendaraan kekayaan Romawi dan Persia? Lalu Rasulullah mengatakan, bangunkanlah wanita-wanita yang tertidur di dalam kamar-kamar, karena berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tetapi telanjang mereka di dalam kehidupan kelak di akhirat. Rasulullah sampai tidurnya ngigonya pun tentang masalah fitnah. Ya. Jadi ini terjadi 1400 tahun yang lalu dan baru betul-betul kita bereaksi merasakan betul atmosfer tentang fitnah itu ketika hari ini. Sehingga akhirnya kita dapatkan, Masya Allah sekarang fitnahnya luar biasa. Ibu sadar nggak, Bapak sadar nggak? 10 tahun terakhir ini kita itu selalu diuji coba dengan seluruh tema yang silih berganti terus. Rame, datang lagi, tenggelam lagi, muncul lagi yang lain lagi, rame lagi, tenggelam lagi. Rame lagi sesuatu, tenggelam lagi, terus kayak gitu. Dan kita itu harus ngerespon terus setiap waktunya. Masya Allah ya. Memang betul jadi seorang mukmin itu capek. Kenapa? Terus diuji dengan berbagai macam ujian. Sampai fitnah pun datang bertubi-tubi, tidak ada putusnya. Makanya kadang-kadang kita iri ya. Kalau saya sama istri itu iri sekali dengan petani-petani di kampung-kampung kecil gitu. Nggak punya handphone. Kadang-kadang handphonenya handphone Nokia itu. Yang suaranya poliponik kalau hidup bangunin orang satu RT. Tapi tenang hidupnya itu. Saya pernah lama di Tawangmangu hampir 2 minggu gitu ya. Jalan-jalan gitu. Melihat orang tua gitu. Pakai kaos kaki masuk sawah. Di Tawangmangu pakai kaos kaki masuk ke sawah. Tanpa merasa risih dengan kaos kakinya. Siang mereka makan di tengah pematang sawah. Minum sambil ngobrol. Pergi ke musola dekat dengan kampung, dengan sawahnya. Nanti habis itu bertani kembali. Sore hari habis asar pulang. Masya Allah gitu. Makanya betul kalau akhirnya kalau zaman fitnah itu terkadang apa? Kadang-kadang menarik diri dari keramaian itu bisa memberikan ketenangan untuk fokus kepada takwa dan akhirat kita. Bapak dan Ibu pernah dengar kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Belum, ya saya sampaikan. Pernah terjadi fitnah. Fitnah yang luar biasa. Pernah terjadi fitnah yang luar biasa antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sampai terjadinya peperangan. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu ketika mendapatkan pertikaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, maka beliau menarik diri. Beliau menggembala kambing. Beliau menggembala kambing. Dan beliau tidak berpihak kepada pihak manapun. Tidak berpihak kepada pihak Ali. Dan tidak berpihak kepada pihak Muawiyah. Beliau menggembala kambing. Padahal kita sama-sama tahu ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu komponen kuat. Kalau dia berpihak, bisa memberikan kekuatan yang luar biasa kepada pihak yang saat itu kalau bergabung di dalamnya. Kenapa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sudah berdoa dikabulkan sama Allah. Dan beliau itu pemanah handal. Sebagian itu katanya ada seorang ustadz bilang kemampuan memanahnya para sahabat itu mencapai 1 kilo. Memanah. Termasuk yang paling lihai dalam memanah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak mau berpihak kepada Muawiyah, tidak mau berpihak sama Ali. Doanya mustajab, betul itu. Pernah beliau itu melihat ada seseorang mencela Ali bin Abi Thalib habis-habisan. Beliau ketika tidak berpihak, beliau tidak mau melihat ada orang saling mencela. Itu yang tidak mau didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas.
Ada pihak seseorang yang mencela Ali bin Abi Thalib di atas kuda. Ya, ini termasuk zindik. Orang yang mencela para sahabat itu termasuk zindik. Dia mencela Ali bin Abi Thalib di atas kudanya. Dideketin sama Sa'ad bin Abi Waqqas, dipegang tali kekang kudanya dan berkata, janganlah kamu cela Ali. Walaupun kamu tidak suka dengan Ali, jangan cela Ali. Enggak, karena dia pantas dicela. Dia ngomong. Jadi kalau bapak dicela sama orang, enggak apa-apa Pak. Wong Ali bin Abi Thalib aja dicela. Ya. Maka tetap dicela. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kalau kamu cela terus-menerus Ali, saya tidak akan diam. Karena saya tidak mau sahabatku terdolimi. Maka orang itu nekat, masih meneruskan celaannya kepada sahabat Ali. Lalu akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ngangkat tangannya. Aduh, udah ngangkat tangan selesai semuanya itu. Sa'ad bin Abi Waqqas kok sudah ngangkat tangan. Pak Umar bin Khattab aja tahu kekuatan tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah orang itu tuh nggak sadar, mungkin saking marahnya dia, nggak sadar dia. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Belum selesai doanya, kuda yang dinaikin dan ditumpangin orang itu ketika mencela Ali bin Abi Thalib tiba-tiba menjadi berontak dan liar. Lalu orang itu terpental jatuh. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas belum menurunkan tangannya. Masya Allah. Saking kuatnya Ali bin Abi Thalib. Saking kuatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu, beliau ketika terjadi pertikaian antara Ali dengan sahabat Muawiyah, beliau mengasingkan diri. Lalu akhirnya orang-orang itu berkata kepada Sa'ad gitu, kenapa kamu mengambil sikap semacam itu, wahai Sa'ad? Ya, karena saya tidak mau pertikaian itu lebih melebar kemana-mana. Dan tahukah kita, pada saat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil sikap itu, pada satu waktu beliau bermimpi, tidur. Di dalam mimpinya beliau naik ke atas langit. Naik ke atas langit. Lalu pada saat langit yang keberapa, di situ dia berjumpa dengan Rasulullah kekasih hatinya. Dan Rasulullah saat itu bersama dengan Nabi Ibrahim ketika Rasulullah pada dialog mimpi itu mengucapkan kata, ya Abi Ibrahim. Wahai bapakku Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu ngomong sama cicitnya ini. Wahai Muhammad, kenapa umatmu, sahabatmu yang masih hidup tidak mengambil sikap sebagaimana sikapnya saat pamanmu terhadap fitnah yang sedang mereka hadapi? Kenapa mereka tidak mengambil sikapnya sebagaimana sikapnya saat itu? Yang dia itu tidak mau untuk melebarkan fitnah menjadi lebih besar. Rasulullah terdiam. Bangun itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau ada satu tema atau satu hal sensitif yang terjadi antara muslim dengan muslim, itu fitnah, Bu. Menarik diri. Dan supaya terjaganya darah kaum muslimin. Maka itu yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pula yang menunjukkan kepada kita, fitnah itu sedekat dengan kaki jempol kita. Sehingga akhirnya kadang-kadang kalau sedang terjadi hal-hal besar, tidak usah ikut-ikutan komentar, sudah diam aja. Diam aja. Kita diam saja, lalu kita menyibukkan diri kita dengan ketakwaan sampai nanti betul-betul turun furqan, yang hak dengan yang batil, iman dengan kesyirikan, sudah jelas ya, baru di situ kita betul-betul memberikan loyalitas terhadap kebenaran. Tapi kalau masih muslim dengan muslim, sudah, jangan ikut-ikutan. Jangan memperlebar konflik, jangan memperlebar pemusuhan di antara muslim dengan muslim. Karena Imam Ibnu Katsir itu mengatakan, apapun masalah, kalau masih melibatkan muslim dengan muslim, itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Maka itulah yang kita harus paham. Kalau kita tarik sejarah, sikap siapa yang paling benar? Sikapnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami yang pertama. Sesungguhnya fitnah itu akan terus ada, dan sesungguhnya kita dekat sekali dengan fitnah yang ada pada kehidupan kita. Jaga anak-anak kita, jaga handphonenya, terutama dicek handphonenya, pemikiran-pemikirannya bagaimana.
Kita harus tanya bagaimana dia melihat kapital. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membuka di dalam buku halaman 48, sesungguhnya fitnah itu merata dalam kehidupan. Sehingga tidak ada satu tempat dimanapun di atas muka bumi ini yang selamat dari fitnah. Sebagaimana ketika air hujan mengguyur permukaan bumi, semuanya dapat fitnah. Selama di situ ada keramaian, di situ ada fitnah. Dan sudah sering saya menyampaikan apa bedanya fitnah dengan musibah. Fitnah dengan musibah itu beda. Musibah itu ketika turun pertama kali besar, tapi seiring waktu mengecil dengan kesabaran yang kita berikan. Itu namanya musibah. Ibu ingat, Bapak ingat ketika pertama kali momen hari itu orang tua kita meninggal dunia, itu musibah besar. Seiring waktu menipis, 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 menipis. Dan tidak sebesar pada hari pertama ketika mendapatkan kabar ibu kita meninggal dunia. Itu musibah. Beda dengan fitnah. Fitnah itu ketika turun, cek, besar. Turun itu cek, kecil. Tapi setelah itu besar, besar dan tidak pernah mengecil. Puncaknya fitnah nanti munculnya Dajjal. Puncaknya fitnah itu munculnya Dajjal. Dan tidak usah bagi kita itu mengatur kapan munculnya Dajjal. Ada sebagian muslim itu mengatakan, saya tidak mau bantu Palestina. Kenapa? Kalau nanti Palestina menang, Dajjal muncul. Lah iya. Karena sesungguhnya bukan kewajiban kita untuk mengatur Dajjal. Allah yang paling tahu. Kapan munculnya Dajjal pada kehidupan manusia. Tapi fitnah itu besar, semakin besar, semakin besar. Semakin ke sini, semakin besar. Makanya kalau ada orang yang berkata begini, tahun 80-an fitnah itu tidak sebagaimana hari ini. Betul atau tidak? Betul. 90-an kita ngerasa kehidupan kita tenang-tenang aja. Ya. Anak-anak kita dulu waktu kecil Pak, hari libur tuh ngapain Pak? Main layang-layang, main kelereng, ngejar layang-layang dari duhur sampai sore. Harga layang-layangnya cuma 50 perak. Kulit kita hitam banget karena terkena matahari. Main kelereng. Sederhana. Ibu-ibunya main masak-masakan. Orang tua kita sederhana, nggak banyak beban, nggak banyak masalah-masalah isu yang muncul. Karena apa? Karena semakin waktu ditarik ke belakang, ke depan, semakin akan berat. Siapapun yang ada pada saat itu, maka semakin berat. Makanya kalau ada orang ngomong dengan poster Pak Soeharto dengan ngomong, piye enak zamanku toh? Ya iya. Lah memang. Karena waktu itu kalau ditarik ke belakang, dia mengecil fitnahnya. Kalau ditarik ke depan, dia membesar fitnahnya. Jadi tidak bisa mengatakan, wah kalau nanti hidup pada zaman Pak Harto nggak gini-gini amat. Bukan masalah itunya. Karena memang fitnah itu memang sudah bagian dari sebuah perkara besar. Dan kita sekarang sudah menuju kepada fitnah yang ketiga. Sebelum munculnya fitnah Dajjal. Dan saya sudah menyampaikan kan, ada 3 pra-fitnah. Sebelum munculnya Dajjal, fitnah yang pertama fitnah tu akhlas, yang kedua fitnah tu sarra, yang ketiga fitnah duhaima. Fitnah tu akhlas itu apa? Pertengkaran, terus bertengkar kaum muslimin. Hari ini bertengkar atau tidak kaum muslimin? Bertengkar. Bertengkar terus isinya itu. Masalah apa itu artis bercerai, pro dan kontra, bertengkar. Semuanya bertengkar terus, semuanya bertengkar. Masalah kunut bertengkar, masalah menggerak-gerakkan bertengkar. Ya. Masalah kita nanti pakai jenggot atau tidak jenggot bertengkar lagi. Maka itu namanya fitnatu akhlas. Ada fitnah setelah fitnatu akhlas itu apa? Fitnatu sarra. Fitnatu sarra itu apa? Kelapangannya luar biasa. Sekarang masjid-masjid bagus atau tidak? Bagus. Kelapangannya banyak. Orang itu bisa jualan apa aja. Jualan sampah, banyak yang kaya raya. Ketika dia mengolah sampah. Bahkan kita mendapati bumi yang asalnya dulu tidak mengeluarkan apa-apa, mengeluarkan apa-apa. Sekarang yang bisnis batu bara diberikan oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah. Padahal itu masuk dalam perut bumi. Semuanya jadi rezeki. Itu namanya fitnatus sarra. Diberikan kelapangan. Yang betul-betul bertakwa mampu menjadikan kekayaannya menjadi sebab ketakwaan. Yang tidak memiliki ketakwaan maka dia akan dikendalikan oleh hartanya. Fitnus sarra. Sekarang sarra atau tidak sarra? Sarra. Dulu orang tua kita sering cerita, Masya Allah makan susah. Sampai makan bonggol
pisang dimakan. Semuanya bisa dimakan, makanya Indonesia, Masya Allah ya, semua hal itu bisa dimasak sama Indonesia. Karena pernah melewati masa-masa susah. Ini sekarang diberikan oleh Allah kelapangan. Namanya fitnatus sarra. Memang muslim itu diberikan oleh Allah kelapangan gitu. Dan tergantung siapa yang mendapatkan kelapangan itu. Kalau yang bertakwa menjadikan kelapangan menjadi sebuah kebaikan agama. Kalau tidak bertakwa menjadi sebab kerusakan agamanya. Setelah fitnah tusara ada yang fitnah ketiga. Namanya fitnah apa? Duhaima. Fitnah duhaima itu apa? Fitnah kegelapan. Jadi sudah bertengkar. Lapang dunianya. Kemudian apa? Gelapnya itu menyeliputi pada kehidupan. Sehingga akhirnya betul-betul gelap. Segelap-gelapnya. Sehingga akhirnya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan kecuali kita harus bertanya berulang-ulang sama seseorang. Menyikapi ini kita bertanya berulang-ulang untuk memastikan yang benar itu yang mana. Dan fitnah duhaima itu apa? Kalau dilihat dalam kacamata para malaikat ini gelap, Bu. Sekarang itu gelap sekali kehidupan manusia itu. Sehingga manusia itu kebingungan untuk mencari sesuatu yang menjadi pegangan pada kehidupan. Makanya Rasulullah mengatakan fitnah yang kedua itu nanti yaitu sebagaimana air hujan. Menyelimuti seluruh kondisi permukaan dunia dan tidak ada yang selamat kecuali pasti mendapatkan fitnah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah SAW bahwasanya pintu fitnah itu sudah rusak dengan wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semenjak Umar bin Khattab meninggal dunia, fitnah itu terus tidak pernah berhenti, turun ke dalam kehidupan manusia, turun terus kepada kehidupan manusia itu. Sehingga akhirnya kita dapati kasus-kasus yang tidak pernah kita bayangkan. Ada orang nikah sampai bertahun-tahun baru tahu kalau suaminya perempuan. Iya kan? Ada kan kasusnya? Yang viral itu bertahun-tahun dia nikah baru tahu kalau suaminya perempuan. Coba fitnah kayak gini pernah nggak terjadi pada zaman Rasulullah? Nggak ada. Sampai kita temukan perempuan pakai cadar, masuk kemana-mana ketika ditangkap, dibuka ternyata berkumis. Ketika dia pura-pura jadi perempuan. Kenapa kita selalu digegerkan dengan itu? Karena semenjak meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya pintu fitnah itu sudah dijebol, akhirnya masuk semuanya itu. Dan tidak terkontrol sama sekali. Dan yang membawa fitnah itu dua. Dari wali-wali setan dari kalangan jin dan wali-wali setan dari kalangan manusia. Yang mereka akan menyamarkan kebenaran untuk menjadi kebatilan dan menghiasi kebatilan supaya menjadi sebuah kebenaran. Ya. Maka kata para ulama semenjak wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maka fitnah itu tidak terbendung. Pada zaman para sahabat pun ada fitnah pertikaian antara Ali dengan sahabat Mu'awiyah. Iya, dua-duanya sahabat yang kita cintai dan dua-duanya mendapatkan janji kebaikan dan pujian dari Rasulullah. Ali bin Abi Thalib penduduk surga, Muawiyah pun seorang sahabat yang dipuji oleh Nabi. Tapi itu pun masih bisa bertikai di antara keduanya sampai terjadi peperangan. Kalau 1400 tahun yang lalu para sahabat pun sampai terjadi sebuah pertikaian yang terjadi antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah, loh apalagi kita? Makanya akhirnya fitnah itu semakin besar. Menggelontor dalam kehidupan manusia. Kapan? Semenjak wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan semakin besar itu terjadi pada kehidupan. Maka yang keempat, kata para ulama, kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan itu ketika seseorang itu terhindar dari fitnah. Sehingga ketika keluarga kita, diri kita terhindarkan dari segala macam fitnah itu, maka sesungguhnya kita itu mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana kata Rasulullah dalam riwayat Abu Dawud. Nabi mengatakan, Inna sa'ida liman junnibal fitan. Inna sa'ida liman junnibal fitan. Inna sa'ida liman junnibal fitan. Kata Nabi, Inna sa'id. Sesungguhnya orang yang paling bahagia itu orang yang tidak dapat fitnah. Itu orang yang bahagia itu. Tidak dapat fitnah harta, tidak dapat fitnah pemikiran, tidak dapat fitnah syahwat, tidak dapat fitnah syubhat. Itu orang yang paling bahagia. Ibu, kalau suaminya terhindar dari fitnah syahwat, ibu bahagia.
Ketika suami kita, suami laki-laki mendapatkan istrinya terhindar dari fitnah syahwat untuk menguasai harta, maka suaminya bahagia. Anak-anak kita bertumbuh kembang dengan pemikiran yang benar sampai mereka menikah, punya keluarga, punya keturunan dalam taat, itu bahagia. Karena Rasulullah mengatakan kebahagiaan kalau pada zaman fitnah itu sederhana. Kalau keluargamu terhindar dari fitnah, itu kamu paling bahagia. Coba kita dapatkan, ada seorang istri mendapatkan suaminya kena fitnah harta. Sampai akhirnya suaminya berubah total perangainya, sifatnya. Sampai akhirnya melakukan tindakan penyimpangan karena dia terfitnah dengan harta berlimpah yang dia dapatkan. Siapa yang paling tidak bahagia? Istrinya. Istrinya paling tidak bahagia. Istri mungkin akan mengatakan kepada suaminya, ya Allah mas, lebih baik kita dulu pas-pasan, tapi kamu baik, taat, daripada kamu sekarang kaya raya tetapi kamu tidak bisa dikendalikan lagi. Karena kalau sudah dapat fitnah itu susah. Ada seorang bapak ibu, anaknya tidak kuliah, mungkin cuma tamatan SMA, tapi anaknya taat, takzim sama bapaknya, empati sama ibunya, itu membahagiakan daripada ada bapak ibu, anaknya sampai S2, tapi ternyata betul-betul menyimpang dan selalu bertentangan dengan apa yang disampaikan sama orang tuanya. Makanya kata Rasulullah itu sederhana. Hidup itu sederhana. Kamu bahagia kalau kamu terhindar dari fitnah. Jadi kalau kamu terhindar dari fitnah, kata Nabi, dikatakan oleh Nabi sampai 3 kali. Inna sa'ida liman junnibal fitan. Inna sa'ida liman junnibal fitan. Inna sa'ida liman junnibal fitan. Makanya akhirnya saya kemarin pada pertemuan yang lalu saya mengatakan kan, tidak ada doa yang penting kecuali doa menghindari dari fitnah. Dan itu tidak boleh kita lewatkan kecuali 1 hari kita harus meminta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku sesungguhnya berlindung diri dari seluruh macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Saya kemarin sampaikan nggak sebuah kisah, ada laki-laki menikah 22 tahun rusak gara-gara seorang laki-laki itu terkena fitnah seorang wanita ketika bermain olahraga. Lalu keluarganya dia 22 tahun itu rusak. Makanya akhirnya betul kata Rasulullah. Sebenarnya simpel, kalau kamu ingin bahagia, hindari semua fitnah. Fitnahnya laki-laki perempuan, fitnahnya perempuan, kepemilikan harta dan rasa memilikinya itu terlalu besar. Kalau setiap orang itu mampu mengerti fitnah-fitnah itu, selain fitnah-fitnah pemikiran, fitnah syahwat, fitnah pemikiran yang menyimpang, maka sesungguhnya dia berada pada sebuah kebahagiaan. Makanya kalau mendoakan anak itu salah satunya yang pertama itu apa? Mendoakan supaya terhindar dari fitnah. U'idzuka minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Saya kalau doakan Basam, Basim, ya, Ja'farid. U'idzuka minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, nak, semoga Allah memberikan perlindungan kepada dirimu dari semua fitnah yang nampak dan tidak nampak. Itu tidak boleh lepas, Bu. Habis ngelihat tayangan apa, ya Allah kayak gini keadaan sekarang. Oh itu kah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ibu harus mendoakan suami supaya terhindar dari fitnah. Makanya apa? Berdoa terlindung dari fitnah itu wajib kalau orang hidup pada zaman fitnah. Coba kita lafadzkan bareng-bareng supaya kita nanti ingat pulang ke rumah. Allahumma ini a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Sudah hafal? Ayo bareng-bareng lagi tanpa saya komando. 1, 2, 3. Enggak apa-apa. Memang kalau bareng-bareng itu enggak kelihatan yang tidak hafal. Nanti kita lafadzkan itu.
Karena ini termasuk salah satu doa yang penting. Kalau nanti ibu-ibu dan bapak doain anak, lafadznya dirubah. A'idzuka minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, sebutkan nama anaknya. A'idzuka. Ya bareng-bareng. A'idzuka minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Sebutkan nama anaknya. Misalkan anaknya Michael. A'idzuka minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, Michael. Anak keduanya Jackson. A'idzuka minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, Jackson. A'idzuka minal fitani. Minal fitani itu dari seluruh macam fitnah. Ma dhahara yang nampak. Ma dhahara itu yang nampak. Wa ma batan yang tidak nampak. Nggak harus di depan anaknya, nggak apa-apa Om. Tapi kalau di depan anaknya pas mau tidur, a'idzuka minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Yang kelima, poin yang kita harus pahami adalah sesungguhnya menjadi orang tua itu, apabila kita memiliki kegelisahan ketika kita berada pada zaman fitnah, kegelisahannya itu akan mendapatkan pahala besar. Ma yusibal muslima ma yusibal muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala adha illa kafarallahu bi khatayahu. Tidaklah setiap muslim yang mereka mendapatkan kesedihan, kegundahan, sampai sakit dan duri yang menancap pada kakinya kecuali akan digugurkan dosa-dosanya. Gelisah itu, ketika kegelisahan kita itu mikirin fitnah. Resah itu ketika keresahan kita memikirkan keselamatan anak kita. Makanya ada seorang ibu-ibu ketika pernah mengatakan kepada kami, Ustadz cerita masalah zaman fitnah membuat saya takut dan khawatir. Loh, justru itu yang ingin kita dapatkan ketika kita belajar fitnah, Bu. Lah terus kalau saya khawatir gini gimana? Kegelisahan dan rasa khawatir yang kita dapatkan ketika kita memikirkan ketika kita merenungkan tentang hadis Nabi, itu merupakan fitnah, itu merupakan kegelisahan yang memberikan kepada kita pahala. Kalau gelisahnya ibu gara-gara tidak bisa membeli tas, nah itu tidak dapat pahala. Kalau gelisahnya bapak tidak bisa membeli motor listrik ataupun mobil listrik, tidak dapat pahala. Tapi kegelisahan kita ketika memikirkan anak, ngeliatin anak tidur di waktu malam, lalu kita mikirin gimana nanti dia bisa selamat dari fitnah ya. Padahal Dajjal itu nanti luar biasa. Dan bukan hanya Dajjal, Pak. Akan muncul sebelum Dajjal itu 30 Dajjal-Dajjal kecil yang mereka menyeru bahwasanya mereka itu menyuarakan kebenaran dan mereka mengaku sebagai seorang nabi. Lalu kita gelisah. Kegelisahan itu pahala. Tergantung apa yang menggelisahkan kita. Jadi kalau kita gelisah mikirin tentang anak kita, keluarga kita, gelisah mikirin suami kita, apakah bisa terhindar dari fitnah, mikirin istri kita, apakah mampu senada dan sefrekuensi dengan kita menghadapi fitnah, kegelisahan itu dinilai oleh Allah pahala dan menggugurkan dosa. Yang justru salah, kata Syekh Utsaimin itu apa? Orang tua, kalau dia sadar hidup pada zaman fitnah, tapi tidak pernah mikirin untuk anaknya, tidak pernah memikirkan untuk keluarganya, itu justru dia itu tidak benar prosesnya memahami fitnah. Makanya akhirnya ketika kita hari ini dapatin banyak orang tua gelisah kalau menyekolahkan anak, milih sekolah yang mana. Itu kegelisahan yang benar. Kenapa sih sekolahkan banyak, tinggal masukin aja. Iya, saya khawatir kalau anak saya nanti tidak selamat dari fitnah. Maka kegelisahan orang tua memikirkan anak, memikirkan keluarga. Gimana ya caranya keluarga ini mendapatkan keberkahan pada zaman fitnah? Gelisahmu itu bisa menjadikan dirimu mendapatkan ampunan dari sisi Allah yang besar. Ada bapak-bapak, ini pernah WA saya malam-malam itu, qadarullah handphone mati. Baru kebaca ketika di waktu pagi. Dia WA saya jam berapa? Jam 2. Ustadz, saya dengerin Ustadz di YouTube tentang masalah fitnah. Saya nggak bisa tidur. Saya jawab, santai. Alhamdulillah Pak, Bapak tadi malam dapat pahala besar. Dia jawab lagi, saya nggak bisa tidur Ustadz. Justru nggak bisa tidur itu
Karena tidak bisa tidurnya karena apa? Memikirkan hamba-hamba Allah yang menjadi tanggungan Bapak supaya hamba-hamba Allah itu kembali kepada Allah. Bukankah itu kegelisahan paling indah? Banyak orang hari ini tuh gelisah masalah-masalah sepele. Sepak bola grup timnya kalah, MU nggak bisa tidur. Itu kegelisahan yang tidak mendatangkan pahala. Tapi kegelisahan kita ketika disebabkan mikirin tentang keluarga kita, bagaimana selamatnya keluarga kita, sampai menjadikan kita sama istri kita terus berpikir, sembari kita khawatir bagaimana kehidupan di masa mendatang yang akan dijalani sama anak-anak kita, lalu gelisah, itu termasuk pada kategori hadis yang disampaikan oleh Nabi. Ma yusibal muslim min wasabin walahamin. Tidaklah setiap muslim ketika dia merasa resah, gundah, terhadap apa yang akan terjadi ketika bisa mengambil harta berharganya, yaitu adalah keluarga, itu termasuk kegelisahan yang diridhoi sama Allah. Nabi itu gelisah. Kegelisahan Nabi itu dibimbing Allah untuk menuju ke Gua Hira. Tapi Nabi itu gelisah. Gelisah mikirin orang-orang di kota Mekah menyembah sama patung, zina, minum khamr. Nabi gelisah. Nabi akhirnya ketika gelisah pergi beliau ke Gua Hira untuk merenung. Bapak, tidak usah pergi ke Gunung Merapi. Tapi kegelisahan kita itu merupakan sesuatu yang berpahala. Sehingga akhirnya kata para ulama, kalau ada orang hidup pada zaman fitnah, kok dia merasa tenang-tenang saja dan tidak gelisah, bagaimana bisa menjaga keluarganya, bisa menjaga kehormatan agamanya? Kata para ulama, cuma ada dua kemungkinannya. Satu, dia tidak paham tentang fitnah. Dua, atau bisa jadi terdapat kemunafikan pada hatinya. Ini yang ngomong ulama, bukan saya. Sehingga akhirnya kita mencoba untuk menanamkan kegelisahan. Sama misalkan kalau bapak dan ibu, kok ngelihat Palestina kok biasa aja. Kira-kira orang akan melihatnya, hatimu itu sehat enggak? Ada orang meninggal tiap waktu, anak-anak bermain-main sambil mereka meninggal dunia. Terus kita yang melihatnya, alas biasa aja lah gitu. Kan kita berkomentar, mungkin ada sesuatu pada hatinya sampai tidak tersentuh ketika melihat kejadian yang memilukan. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Para ulama mengatakan kegelisahan pada zaman fitnah itu kegelisahan yang sifatnya bernilai iman. Sehingga ketika gelisah itu maka akan melahirkan sebuah pahala besar. Umar bin Khattab jauh hidupnya sebelum kita, 1400 tahun yang lalu itu sudah gelisah. Gelisahnya itu tentang apa? Fitnah. Dia itu selalu mikirin fitnah, selalu memikirkan fitnah sampai dikumpulkan para sahabat. Siapa di antara kalian yang hafal hadis Nabi tentang masalah fitnah? Tidaklah Umar mengumpulkan para sahabat dari veteran Badar dan veteran Uhud ketika beliau menjadi khalifah, kecuali rasa khawatir. Semakin tinggi iman, semakin khawatir. Sehingga yang difikirkan kalau sudah khawatir, dia bisa membuat step demi step perjalanan apa yang harus dilalui sama keluarganya. Jadi gelisah pada zaman fitnah itu harganya mahal. Kenapa? Tidak setiap orang itu gelisah. Banyak orang gelisah habis melihat film India. Banyak. Ataupun meneteskan air mata. Tapi tidak setiap orang itu gelisah ketika habis pulang membahas tentang masalah fitnah. Yang kita khawatirkan itu bukan kita, ibu dan bapak. Kalau kita tinggal berapa tahun lagi? 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, selesai kita. Lah anak-anak kita, mereka akan hidup jauh lebih panjang daripada zaman kita. Dan mereka akan melihat berbagai macam pertengkaran, perebutan kekuasaan, perebutan harta. Belum lagi duhaima yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Makanya kalau hari ini kita masih santai-santai saja, tidak memberikan pendidikan masalah akhlak, masalah konsep kebenaran sama anak. Kita sedang bermain-main sama anak. Padahal kita kalah sama iklan. Sama anak kok coba-coba. Karena itu merupakan salah satu hal yang kita harus perhatikan. Marilah kita menjadi orang tua yang betul-betul memahamkan tentang perkara ini, sembari kita mengingatkan istri kita, mengingatkan suami kita. Ini zamannya ini tidak gampang kita lalui, mas. Harus kita sikapi dengan sikap hati-hati. Sembari kita nyari ilmu, sembari kita berhati-hati menentukan pilihan.
di dalam kehidupan kita menjalankan agama Allah. Jadi saya ingatkan, gelisah itu ada dua. Ada gelisah yang tidak mendapatkan pahala, ada gelisah yang mendapatkan pahala. Apa gelisahmu yang mendapatkan pahala? Kamu gelisah, nanti kalau saya mati, diampuni oleh Allah atau tidak? Itu gelisah yang mendapatkan pahala. Gelisah ketika kamu khawatir nanti saya nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, itu gelisah yang mendapatkan pahala. Gelisah apakah nanti saya bisa mendapatkan surga, itu gelisah yang mendapatkan pahala. Maka kegelisahan itulah yang betul-betul bernilai besar dan berharga di hadapan Allah. Makanya akhirnya yang kelima, kegelisahan itu pada zaman fitnah merupakan sebuah indikator keimanan. Tadi saya mengatakan ya, orang yang tidak gelisah pada zaman fitnah itu cuma dua. Yang satu apa? Orang yang tidak gelisah itu apa tadi? Satu apa? Tidak mengerti tentang fitnah. Atau yang kedua, munafik. Dan itu yang kita khawatirkan bisa menimpa pada kita. Itu yang kelima. Apa yang keenam, yang ketujuh, dan apa yang kedelapan, kesembilan, kedelapan, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Nanti mulai bulan depan kita sudah mulai membahas tentang masalah fitnah pada keluarga itu apa saja. Saya akan sampaikan di antara fitnah-fitnah yang menimpa pada keluarga yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, Ibu. Ya. Kata Rasulullah SAW, bahwasanya ketika keluarga itu sudah mendapatkan fitnah, salah satunya itu apa? Maka sesungguhnya keluarga itu akan memaklumi tradisi perkataan yang saling melaknat. Itu salah satu contohnya. Ada lagi yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kalau keluarga itu sudah terkena dengan fitnah, kata Rasulullah SAW, maka sesungguhnya keluarga itu nanti akan adanya al-masnah. Ibu tahu al-masnah? Bapak tahu al-masnah? Al-masnah itu sesuatu yang bukan datang dari Allah dan Rasulnya. Sehingga apa akhirnya? Kalau kita terjemahkan, apapun entertain hari ini itu akan menyelingkupi satu keluarga. Sehingga kata Rasulullah, kamu akan dapati keluarga itu sibuk dengan al-masnah. Itu termasuk prediksi Nabi dalam masalah keluarga. Ada lagi yang nanti kita dapatkan. Kalau kamu mendapati keluarga itu sudah terkena fitnah, kata Rasulullah, kamu akan dapati anak-anak pada keluarga itu tidak pandai ngobrol dan tidak pandai bicara dan terbuka sama orang tuanya, tetapi terbuka sama teman gengnya. Loh, sampai sedetail itu Nabi sudah ngabarin ke kita. Nah, kita yang belum paham dan semoga kita nanti bisa mempelajarinya supaya lebih maksimal. Insya Allah bulan depan kita sudah mulai masuk apa prediksi Nabi tentang masalah-masalah fitnah yang menimpa kepada keluarga. Supaya nanti kita bisa meraba diri kita sudah terkena fitnah ataukah tidak. Dan keluarga kita sudah tersambung dengan fitnah ataukah belum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pembawa acara, Dika. Boleh, satu aja atau dua aja. Tapi sebelum pertanyaan, saya boleh nanya, yang nanti bisa jawab saya kasih hadiah. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Semoga pemahaman kita makin bertambah untuk memahami mengenai fitnah ini. Baik, langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Mungkin satu atau dua, berarti satu ikhwan, satu lagi akhwat. Silakan yang ingin bertanya dari ikhwan dulu. Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya hanya ingin menanyakan, tadi menarik sekali tentang hari ini. Ingin menanyakan kapan kita bisa ikut dalam tanda petik berperang pemikiran untuk melawan fitnah dengan keilmuan yang kita punya, dan kapan kita maksud saya ya gasul fikri, berperang melawan pemikiran itu dengan keilmuan yang kita punya. Dan tapi tadi Ustaz juga menyebutkan bahwa terkadang kita harus menarik diri dari keriuhan fitnah itu sendiri, Ustaz. Jadi kapan momentum itu bisa kita pilih, Ustaz?
Karena ada istilah menarik juga, bukan istilah, mungkin agak pepatah atau mungkin kalimat. Karena banyak sekali kejahatan di muka bumi ini terjadi karena banyaknya orang-orang baik itu diam gitu, Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Yang pertama, antum buka surat Al-Isra dulu, ayat yang ke-81. Surat yang ke-17. Ya, dibaca. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami... Bukan. Al-Isra, surat ke-17. Ayat 18. Ayat ke-81. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, akhi yang semoga Allah berkahi. Di dalam ayat itu ada hal yang menarik. Qul ja'al haqqu. Apa artinya? Katakanlah telah datang kebenaran. Wa zahaqal batil, dan kebatilan itu akan lenyap. Yang menarik, kenapa Allah perintahkan kita hanya dengan perintah katakanlah. Tapi bukan mengatakan angkatlah senjata. Tidak pula dengan mengatakan angkatlah kekuatan. Tidak. Walaupun itu tidak kita nafikan kalau sudah terjadi peperangan antara yang hak dengan yang batil. Tapi yang menarik pada ayat ini, kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa Allah itu memulai ayat ini dengan sebuah perintah katakanlah, ngomong, speak up, bersuara. Bahwasanya kebenaran itu datang, sebenarnya kebenaran itu ada. Kalau orang sudah berani untuk speak up dan bicara, maka sesungguhnya kebatilan itu lemah, saking lemahnya menghadapi orang yang bicara saja sudah tidak mampu. Paham sampai di sini? Kalau kita mendapati bahwasanya yang kita lawan ini adalah sebuah fitnah besar, bukan muslim dengan muslim, akhi, tapi fitnah antara kesyirikan dengan keimanan, sebagaimana Palestina dengan Yahudi, ya kita tidak boleh menarik diri kecuali kita harus memberikan loyalitas kita dengan salah satunya berbicara. Karena orang Israel tuh hari ini sama orang yang speak up aja sudah ketakutan dia di mana-mana. Makanya ada sebuah bukti selebgram dunia itu sampai di DM mereka untuk dibayar dengan bayaran mahal supaya memberikan loyalitas kepada Israel. Yang saya sampaikan tadi, fitnah apabila menimpa untuk menarik diri itu apa? Kalau fitnah antara muslim dengan muslim. Kalau sudah muslim dengan muslim, dohirnya muslim sudah. Kalau dohirnya muslim sudah. Nggak boleh kita, itu muslim yang munafik saat itu muslim yang nggak bisa kayak gitu. Kita gampang mengatakan. Kalau dohirnya sudah muslim dengan muslim, narik diri. Tapi ketika fitnah itu adalah antara kesyirikan dengan keimanan, jelas gitu, maka kita harus berani bicara dan memberikan loyalitas. Paham, akhil karim? Jadi fitnah yang tadi disebutkan itu dalam dua fitnah yang berbeda. Kalau fitnah yang jelas, kayak perang Badar, kayak perang Uhud, itu kan jelas. Furqannya jelas. Nabi betul-betul heroik ketika melawan kesyirikan. Tapi kalau fitnah antara muslim dengan muslim, contohnya yang pernah terjadi pada zaman sahabat antara Muawiyah dengan Ali, sama-sama muslim, yang dua-duanya insya Allah ahlul jannah, dua-duanya, sikap yang benar itu menarik diri. Jadi kalau kata para ulama tadi, fitnah itu apa? Apapun pertikaian, kalau sudah melibatkan muslim dengan muslim, itu harus betul-betul kita itu hati-hati untuk menjatuhkan pilihan kita. Dan yang paling baik, kalau kita tidak ngerti dari hulu sampai hilirnya, diam, itu lebih baik.
untuk mencari keselamatan kita. Lah terus Ustaz, nanti tetap akan muncul Furqan itu. Kenapa? Furqan itu pasti muncul. Pembeda itu nanti muncul ketika akhirnya yang terjadi bukan hanya muslim dengan muslim, tapi sudah kesyirikan dengan keimanan. Tentunya kesyirikan yang jelas ya, bukan kesyirikan yang bukan hasil dari tuduhan-tuduhan dan pengkafiran, bukan. Misalkan Palestina dengan Yahudi, jelas, Furqannya jelas. Maka pada masalah-masalah kayak gitu kita harus pick up membicarakan tentang misalkan tentang perang pemikiran di luar ketika mengatakan Israel itu benar dan lain, itu perang pemikiran yang kita harus berbicara. Karena apa? Orang yang membenci Islam itu sama orang yang speak up aja mereka sudah ketakutan. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Isra, katakanlah telah datang kebenaran. Jadi kalau kita semuanya speak up menggunakan sosial media kita untuk bicara, Masya Allah, itu sebenarnya kebatilan itu akan pergi. Kenapa? Kebatilan itu tidak bisa melawan kebenaran. Walaupun kebenaran itu baru diucapkan. Saking kuatnya kebenaran itu dibela sama Allah. Paham, akhi? Tapi kalau fitnah antara muslim dengan muslim, jangan salah, jangan sampai kita nyikapi fitnah muslim dengan muslim itu dengan sikap gulu. Mengkafirkan, mensyirikkan. Nah, itu nggak boleh. Kalau sudah muslim dengan muslim, walaupun dohirnya yang sana begini, yang sini begini, ya sudah. Itu muslim dengan muslim. Sikap kita menarik diri. Sampai nanti datangnya Furqan yang Allah tentukan bagi kehidupan kaum muslimin. Paham sampai di sini, ikhwan? Insya Allah. Jadi supaya kita itu tidak gampang gitu. Akhirnya apa? Terjebak kepada narasi, mengkafir-kafirkan, berbuat kerusakan di tengah masyarakat muslim, yang akhirnya menjadi korban adalah muslim. Enggak boleh. Haram perbuatan itu dilakukan muslim ketika tidak mendatangkan keselamatan untuk muslim yang lainnya. Al-muslimuna man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Muslim itu sederhana kok. Dia mendatangkan keselamatan untuk muslim yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira pertanyaan beliau mewakili 33 pertanyaan lainnya, insya Allah. Semoga Allah memberkahi kita dan memberkahi perjalanan ilmu kita. Saya akan ngasih 2 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab nanti ambil hadiahnya di bawah, saya kasih hadiah buku. Pertanyaan yang pertama. Tadi para ulama menerangkan ada setidaknya 8 poin tentang masalah fitnah. Dan tadi kita membahas dan mengulang kembali ada 5 poin fitnah yang tadi kita bahas. Sebutkan 2 saja. Ya, silakan Ibu. Itu, yang Ibu warna hijau jilbabnya. Nggak boleh ngelihat ke tulisan. Terus tidak boleh ngelihat ke tulisan. Yang kedua, yang lain yang tidak ditunjuk, kalau dia beriman sama Allah dan hari akhir, diamlah. Silakan Ibu berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, fitnah itu dekatnya sedekat tali jempol. Tuh. Iya, kaki jempol. Yang kedua, pintu fitnah itu rusak semenjak Khalifah Umar bin Khattab itu wafat. Masya Allah. Anda layak dapat hadiah. Nanti turun ke bawah ya. Moga-moga nanti panitia tolong catat namanya. Kalau takutnya saya nggak ketemu. Yang kedua, tolong antum lihat yang paling duluan. Bapak-bapak boleh atau bapak belum? Jangan sampai bapak-bapak kalah Pak. Tolong Pak diwakilin saya Pak. Gimana doa Rasulullah dalam riwayat Muslim untuk mendoakan keluarga kita dari fitnah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhaharu minha wa ma batan. Masya Allah. Artinya Ibu? Artinya semoga aku memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika, berlindung dari segala macam fitnah yang terlihat dan tidak terlihat. Ya. Allahu a'lam. Ya, Masya Allah. Kapan kita berdoa dengan doa ini? Ibu itu tadi. Kapan kita berdoanya?
Setiap saat Ustaz. Setiap saat, mau habis adzan, mau dalam sujud, tahiyatul masjid, ketika kita di masjid kita berdoa. Tolong ya Bu, nanti kalau pas lagi di depan suaminya, jangan berdoa ini, Allahumma ini. Nanti suaminya ngerasa, emang kamu kena saya fitnah apa? Ibu dapat hadiah nanti dibawa insya Allah. Jazakallah khair. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Sami-sami. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita dan keberkahan untuk keluarga kita. Ibu-ibu dan bapak, saya cuma nyampaikan dan numpang informasi. Samila Series akan diadakan tanggal 14 Desember secara online, ya, secara online. Ini judulnya Me and My Halfdin, itu judulnya untuk Samila Series yang ke-8 itu judulnya adalah Me and My Halfdin, merengkuh hati bersama di dalam dekapan ilmu. Banyak orang yang menyangka bahwasanya Samila Series ini diperuntukkan bagi yang belum menikah. Salah. Ini diperuntukkan bagi yang sudah menikah dan bagi yang sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Banyak ilmu yang nanti kita pelajari bareng-bareng tentang Me and My Halfdin ini. Walaupun diselenggarakan secara online, tapi insya Allah kami dan Samila Series menggarapnya dengan sangat serius supaya bisa memanjakan visual dan audio kepada seluruh para penuntut ilmu. Saya sampaikan ya Bu, beberapa materi-materi yang akan kita bahas di sana. Contoh nih, tolong didengarkan sebentar. Contoh nih, salah satu di antara materi pembahasan kita. Contohnya nih, ada salah satu hari yang nanti kita membahas tentang sisi lain pernikahan. Sisi lain pernikahan itu apa? 1. Janganlah berlebihan mencintai suamimu atau istrimu, karena apapun yang berlebihan itu seperti gula yang merusak tubuh. Kadang-kadang kalau mencintai suami berlebihan, ibu justru akan mendapati suaminya menjadi ujian bagi ibu. Ada seorang suami mencintai istri berlebihan, justru istrinya akan menjadi ujian bagi laki-laki itu. 2. Pernikahan itu terkadang tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan. Terus, kadang solih itu belum tentu cukup dalam pernikahan. Ibu dan bapak pernah dapat kisah bagaimana Zainab bintu Jahshin dengan Zaid bin Harisah. Dua-duanya wanita, dua-duanya orang solih. Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah. Zainab bintu Jahshin itu kelak akan menjadi istrinya Rasulullah. Tapi sebelum dinikahi Rasulullah, dia menikah dulu dengan Zaid bin Harisah. Tapi walaupun kedua-duanya salih, ternyata juga mereka berpisah dan bercerai. Apa sih yang dibutuhkan dalam pernikahan pada keterampilan selain kesolihan? Karena banyak orang yang mengatakan sekedar solih sudah cukup. Enggak, solih belum tentu cukup. Terus kita di situ dibahas bahwasanya bedakan antara mahabbah dengan mawaddah. Beda loh antara mahabbah dengan mawaddah itu. Mahabbah itu cinta yang biasanya datang dari rasa di hati. Tapi yang namanya mawaddah yang Allah sampaikan di dalam surat Rum 21, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu beda sama mahabbah. Mawaddah itu cinta yang bermula pada rasa di hati, tetapi berjalan dengan ketaatan yang dilakukan bersama. Jadi yang namanya mahabbah itu hanya sekedar cinta yang membuncah pada hati, tapi mawaddah itu kecintaan yang timbul setelah mereka taat bersama, salah satunya pada sholat tahajud bersama. Itu namanya mawaddah. Masya Allah, ini ilmunya banyak. Saya juga menyampaikan pula di sini, contoh nih, sisi lain seorang laki-laki itu apa sebagai seorang suami. Contohnya, seorang suami itu harus paham sabarmu kepada istri itu 2 kali sabarmu dibandingkan kepada temanmu dan tetanggamu. Karena apa? Satu sisi, seorang laki-laki ngasih rezeki kepada istrinya. Di satu sisi, seorang istri harus mau tidak mau, siap tidak siap, istrinya itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Sebaik-baiknya istri, tetap terkadang ada sesuatu yang membuat seorang suami itu kadang-kadang bingung. Ini kenapa ya kok semacam ini? Karena begini Bu, Bapak. Rasulullah itu pernah beliau menceraikan Hafsah. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah pernah giliran di rumahnya Hafsah. Lalu saat itu dicari sama Maria.
Al-Qibtiyah, salah satu istrinya yang lainnya. Ditemuilah Rasulullah di rumah Maria. Maria masuk. Qadarullah pada saat itu Hafsah sedang pergi keluar sebentar. Dan Rasulullah memasukkan. Dan itu haknya Rasulullah sebenarnya. Ketika Maria itu masuk ke rumahnya Hafsah, Hafsah datang tidak suka, cemburu. Lalu marah, nangis. Lalu Rasulullah minta maaf, berkali-kali minta maaf kepada Hafsah. Hafsah sebagai wanita penduduk surga pun ada rasa cemburunya yang besar. Nangis beliau. Lalu Rasulullah menenangkan. Rasulullah berkata, sudah ya, nggak usah diperlebar lagi. Nggak usah diceritakan ke yang lain. Ternyata Hafsah ceritalah sama Aisyah. Dan Rasulullah kan bingung, loh, udah dikasih tahu jangan cerita. Akhirnya pada saat itu qadarullah Rasulullah memberikan pelajaran, diceraikan. Lalu Rasulullah rujuk kembali setelah malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Hafsah itu nanti menjadi istrimu di surga. Rasulullah pun tahu. Rasulullah rujuk kembali. Apa yang kita ambil pelajaran? Ternyata di situ kita harus paham, menjadi laki-laki itu simpel. Kamu harus sabar kepada istrimu 2 kali sabarmu kepada sahabatmu dan tetanggamu. Ibu-ibu nanti jangan pakai dalil ini. Lagi ngeroweng kemana-mana. Saya itu tulang rusuk yang bengkok ya. Ya enggak usah ngakuin gitu. Nah ini termasuk salah satunya. Itu juga dipelajari. Bapak-bapak, nanti kalau jadi suami, ini teguran untuk kita, untuk saya juga. Kalau jadi suami itu bukan hanya jadi suami, kadang jadi kekasih, kadang jadi partner, kadang jadi bapak dari anak-anak kita. Lah kadang-kadang kita itu harus pindah-pindah, Pak, kopling, Pak. Kadang jadi kekasih, kadang jadi Aisyah, gantungkan gambar makhluk hidup. Lalu dirobek-robek oleh Rasulullah dan Nabi bersabda, orang yang paling keras adabnya nanti adalah orang yang menandingi ciptaan Allah. Kenapa Nabi setegas itu? Karena Nabi pada saat itu sedang berfungsi sebagai seorang suami untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Tapi Nabi pernah lomba lari dengan ibunda Aisyah. Kenapa kok Rasulullah lomba lari? Ngapain gitu Nabi lomba lari? Kalau kita pikirkan komandan iya, ditakutin Romawi, ditakutin Persia. Lomba lari sama ibunda Aisyah. Karena pada saat itu Rasulullah menjadi apa? Kekasih. Jadi kekasih ini lomba lari. Itu rileks Rasulullah. Rasulullah pernah diundang sama tetangganya Persia. Makan Persia dalam riwayat Muslim. Diundang tetangganya Persia. Rasulullah nggak datang. Kenapa? Yang diundang hanya beliau. Diundang lagi. Ya Nabi, saya masakan Persia enak banget. Tapi nggak datang lagi. Nabi nggak mau. Sampai tetangga Persianya sadar, oh Nabi ini nggak mau datang karena yang saya undang cuma Nabi. Oh, lain kali ngundangnya harus sama istri. Ayo ya Rasulullah, engkau datang sama Aisyah. Oh, kalau datang sama Aisyah, saya datang. Apa yang diajarkan Nabi kepada setiap laki-laki, termasuk saya? Makan itu penting, Pak. Tapi makan sama siapa itu lebih penting. Nah, inilah termasuk kondisi fitnah ilmu tuh kayak gini nih. Diceritain dalil malah iya. Jadi ini termasuk salah satu materi-materi yang nanti kita pelajari di Samila Series. Silahkan mendaftar. Bagi yang belum mendaftar silahkan mendaftar. Ustadz, kenapa ada HTM-nya? HTM itu untuk menjadi infak yang terbaik supaya kita bisa membeli yang terbaik, supaya kita bisa membeli sesuatu untuk kepentingan dakwah dan lain sebagainya. Dan ibu akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala untuk mendapatkan ilmunya, yang kedua adalah pahala untuk berkontribusi di dalam perjalanan dakwah. Hari ini sudah hampir 3.500 yang mendaftar. Bagi yang belum mendaftar, supaya tidak ketinggalan ilmunya, segera mendaftar. Dan ilmu ini sangat penting untuk kita pelajari bersama insya Allah. Bagi yang ingin mendaftar ada di bawah insya Allah. Silahkan untuk mendaftar, semoga mendapatkan keberkahan ilmunya. Di situ juga nanti kita akan pelajari tentang sisi lain wanita apa Ustadz? Sisi lain wanita, saya tutup sebagai kajian kita hari ini. Sisi lain wanita itu simpel Bu.
Ibadah terbesarnya seorang wanita kalau sudah nikah itu bukan sholat. Tahajud dari isya sampai subuh. Tapi ibadah terbesarnya wanita itu simpel. Bagaimana dia memiliki wajah yang menyenangkan untuk suaminya. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana wanita yang paling baik? Rasulullah tidak menjawab, yang banyak sholatnya, yang banyak puasanya, enggak. Tapi Nabi menyatakan yang wanita yang soleh itu apabila suami memandangnya wajahnya itu menyenangkan. Lah menyenangkan itu artinya apa? Banyak wanita hari ini tuh langsung ngomong, ya tergantung suaminya dong Ustaz. Ini loh omongan kayak gini nih loh yang terlalu sering. Jadi kalau kita ngomong taat sama suami, komennya di bawah, lihat-lihat suaminya dong. Loh kalau semuanya harus dilihat suaminya, letak ibadah di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, menyenangkan hati suami itu justru itu ibadah tertinggi, dan menyenangkan hati suami itu tidak selalu harus dengan kecantikan. Dengan kepatuhan, kelembutan, memuliakan orang tuanya itu jauh lebih berarti bagi laki-laki daripada kecantikan tetapi disertai dengan kata-kata yang sering menyakitkan. Ya enggak Pak? Jujur aja Pak. Ini saya wakilin nih. Dan itu yang menjadi salah satu pembahasannya. Makanya di situ kan dibahas, apa sih arti menyenangkan itu apa? Lah banyak wanita itu hari ini mengatakan apa? Arti menyenangkan itu skincare-nya harus banyak. Ya belum tentu. Kalau suaminya pengen belikan, alhamdulillah. Tapi kalau suaminya belum mampu, ya dimaklumin. Tetapi menyenangkan itu tidak selalu dengan kosmetik dan perhiasan, tapi dengan sikap. Mari kita bedah ibu-ibu. Ibunda Khadijah itu paling muda atau tidak paling muda di antara istrinya Nabi? Enggak. Paling cantik? Enggak. Semua istrinya Nabi itu cantik-cantik dengan izin Allah. Ummu Salamah cantik, Maria Qibtiyah cantik, Zainab bintu Jahsin cantik. Ya. Diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Tapi kenapa yang memenangkan hatinya Rasulullah itu Ibunda Khadijah? Wanita yang lebih tua daripada beliau dan sudah punya anak. Karena Ibunda Khadijah itu berkhidmah kepada Nabi dengan seluruh akhlaknya kepada Nabi, dan wanita yang tidak pernah sama sekali marah kepada Rasulullah itu Ibunda Khadijah. Makanya memenangkan hati Rasulullah. Apakah Ibunda Khadijah dibalas semuanya oleh Rasulullah ketika di dunia? Enggak. Karena Ibunda Khadijah ketika menemani Rasulullah itu dalam kondisi Islam belum menang. Belum mendapatkan Rasulullah pergi ke kota Madinah. Siapa yang membalas sempurna Ibunda Khadijah? Yang membalas sempurna itu Allah. Makanya kalau kita sering mengomentari, lihat-lihat suaminya dong Ustadz gitu. Mungkin Ibunda Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun, mungkin kalau berhadapan dengan wanita yang komen kayak gini, Ibunda Zainab, sini kamu. Gitu. Semoga kita paham. Jangan lupa untuk mendaftar Samila Series, insya Allah. Pendaftaran on the spotnya bisa, semoga Allah memberkahi kita. Tadi saya rencananya ngomong setengah jam, tetap aja ngomong 1,5 jam. 2 jam, setengah 8, setengah 9, setengah 10. Ya, semoga Allah ampuni kita semuanya dalam kebaikan. Ini yang dapat kita sampaikan, yang dapat saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Kalau ada guru dan murid bubar satu kajian, yang lebih dulu jalan gurunya atau muridnya? Alhamdulillah. Pertahankan pemahamannya tentang ini. Berarti saya turun duluan, insya Allah kita sambung bulan depan. Berjumpa kembali, sehat selalu insya Allah. Jangan lupa untuk mendaftar Samila Series. Dan saya juga sampaikan Samila Wisdom untuk orang tua nanti silahkan untuk mengikuti. Samila Wisdom ini nanti kita selenggarakan offline kalau Samila Wisdom. Kalau Samila Series diselenggarakan secara online. Kalau Samila Wisdom itu mempelajari apa Ustadz? Selama 2 hari di hotel, mempelajari bagaimana melihat perspektif orang tua dan usia lanjut dalam perspektif hadis Nabi. Jadi ternyata orang tua menjadi tua itu menyenangkan. Contoh nih saya sampaikan. Terus lagi. Dan namanya ilmu saya harus sampaikan. Ibu tahu nggak, Bapak tahu nggak? Banyak orang
merasa bahwasanya tua itu menggelisahkan. Padahal banyak kita itu harus paham, menjadi tua itu keberkahan kalau kita paham. Salah satunya perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, aku kalau bisa berharap, aku ingin dimatikan tua. Kenapa? Supaya semakin aku lama mengenal Robku sebelum aku berjumpa dengan Robku. Itu tua. Makanya Masya Allah, kita mendapati dari sisi yang lain. Orang itu kalau sudah mencapai angka 70 tahun misalnya, kata Rasulullah, maka penduduk langit itu akan menyayangi orang tua kalau sudah mencapai 70 tahun selama dia muslim dan taat kepada Allah. Analoginya sederhana. Kenapa anak kita sayang sekali dengan neneknya? Karena ada ketulusan pada orang tua. Kenapa dulu ketika kita kecil, sayang nggak sama nenek? Sayang. Pingin banget nenek itu tidur di rumah kita. Mbah, turu kene ae, Mbah. Tilem mriki, Mbah. Ora nang. Susah rono. Mriki ta, Mbah gitu. Tidur sama Mbah itu seneng banget. Anak kecil saja sayang sama neneknya. Itu anak kecil, malaikat itu bersih, tidak ada nafsu. Dia sayang sama orang tua. Lah, hadis-hadis semacam itu banyak orang tidak paham. Ya atau tidak? Iya, banyak nggak paham. Makanya di Samilah Wisdom itu adalah upaya untuk memberitahu kepada orang tua, apa sih yang kamu harus ketahui tentang ilmu di masa tua dan di masa senja. Kenapa saya membuat wisdom? Saya membuat wisdom ini karena ada orang tua datang ke rumah saya, tanya, Ustadz, ilmu apa yang harus saya pelajari kalau saya sudah tua? Setelah saya nyampaikan, nangis beliau. Saya kasih tisu, Pak. Nangis. Dia berkata, saya belum pernah dengar ini dari anak-anak saya, Ustadz. Banyak orang tua, mereka itu rela menggigit empedu supaya anaknya itu makan ati dan bisa menjalani kehidupan tanpa beban mereka. Tapi bagaimanapun orang tua itu perlu pendampingan supaya dia menghadapi kematian itu tenang. Nah, itulah Samilah Wisdom. Kemarin sudah diselenggarakan yang pertama dengan izin Allah. Ada 250 yang mengikuti dan alhamdulillah 250-nya itu senang banget ketika mengikuti itu karena kita menyampaikan hadis dari perspektif yang menyenangkan di masa senja. Ada yang sempat dapat serangan jantung Bapak dan Ibu. Di akhir acara selesai saya menyampaikan tidak terasa waktu 2 hari kebersamaan kita selesai. Terus beliau kena serangan jantung. Alhamdulillah sekarang beliau sudah membaik. Saya tanya kenapa Ibu kena serangan jantung? Ya Ustaz, saya terlalu senang ngikutin acara ini. Padahal saya itu sudah dikasih tahu dokter pribadi saya, nggak boleh terlalu senang, nggak boleh terlalu sedih. Artinya beliau sampaikan bahwasanya ilmunya bermanfaat. Itulah Samilah Wisdom. Kalau punya orang tua yang hari ini sudah 50 atau kita yang sudah 40 nggak apa-apa ikut, nggak apa-apa. Jangan merasa muda itu nggak baik. Sudahlah, itulah Samilah Wisdom. Ikutin, bisa di follow up di Instagram. Semoga Allah memberkahi kita, memberikan kebaikan untuk kita. Jangan ada yang bangkit dari tempat duduknya. Biarkan sang Ustadz berjalan untuk melewati kajian ini. Nanti setelah itu insya Allah semoga Allah terima dan semoga kegelisahan ada pada hati kita setelah mendengar kata-kata fitnah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bermanfaat dan kata-kata yang menyakiti hati. Semoga kita menjadi keluarga muslim, menjadi keluarga di antara keramaian umat, senyawa, seilmu, sesurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.